hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Siap belajar firman Tuhan? Amin. Ya, entah kenapa pagi hari ini saya agak sedikit gugup. Tangan saya cukup dingin karena di sini ada beberapa orang-orang yang menurut saya penting. Ya, di sini ada Pak Tony Huta Barat beserta Ibu yang dari NIC California. Mungkin boleh berdiri yuk. Ini Pak Tony dan Ibu ya dari NIC California yang sedang berlibur di Indonesia. Tapi nanti malam sudah akan kembali ke California. Jadi sudah beberapa minggu di Indonesia. Ya, kemudian di sini juga ada saudara sepupu yang baru pertama kali datang ke NIC, ya, yang sudah lama tidak ketemu. Kemudian juga ada teman sekolah dari SMA, kita pernah nakal bareng. Ya, makanya hari ini saya agak gugup menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Ya, tetapi saya mau bilang isi hati Tuhan yang akan disampaikan buat Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Ada amin. Ya, pagi hari ini kita mau belajar tentang keep your balance. Ya, katakan keseimbangan. Ya, balance bicara keseimbangan. Keep your balance. Ya, colek kanan kirimu bilang jaga keseimbanganmu. Ya, kita mau belajar tentang keseimbangan. Nah, dalam hidup ini bukan bicara tentang siapa yang paling kuat, siapa yang paling cepat. Siapa yang bersinar paling terang, bukan. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita menjaga keseimbangan. Berapa banyak kita melihat kenyataannya dalam hidup ini, orang yang mungkin gelarnya dari S1, S2, S3, S4, sampai S7 mungkin ya. Tetapi kalau nggak bisa menjaga keseimbangan, hidupnya pun tidak menjadi baik. Ya, mungkin kena masalah sakit, ya tentang kesehatan, mungkin kena masalah ekonomi mungkin kena masalah spiritual. Banyak hal seperti itu. Orang yang mungkin terkaya sekalipun, kalau nggak bisa menjaga keseimbangan, hidupnya juga nggak akan menjadi baik, bahkan tidak akan menjadi berkat. Ya, makanya di sini kita mau belajar tentang bagaimana kita menjaga keseimbangan kita. Karena itulah hidup. Ya. Saya mulai dengan satu cerita. Suatu ketika ada seorang perampok, ya, bernama Yudas, pergi merampok di rumah pendeta namanya Pak Yohanes. Ada di sini namanya Pak Yohanes? Nggak ada ya, berharap nggak ada ya. Ya, dalam ruangan yang gelap gulita di dalam kamar, di dalam rumah dan di dalam kamar pendeta Yohanes itu, Yudas sang perampok ini mulai mengambil perhiasan-perhiasan istri pendeta Yohanes. Nah, kemudian tiba-tiba pendeta Yohanes kaget karena dengar suara keratak-kerutuk gitu ya. Kemudian pendetanya berteriak, "Hei, tahukah kamu bahwa mencuri itu perbuatan dosa?" Jadi namanya pendeta ya, jadi latahnya latah firman gitu ya. Nah, karena gugup si perampoknya ketangkep basah, dia bilang gini, "Hei Yohanes, bukankah ada tertulis," katanya. Nah, namanya juga Yudas yang ngerti firman Tuhan juga. "Sesungguhnya aku berkata kepada kamu, aku datang seperti pencuri pada malam hari." Nah, si perampok. Kemudian pendeta Yohanes bertanya lagi dengan gugup, "Engkaukah itu Bapak?" katanya. Yang tadinya marah sama perampok, akhirnya dia bertanya, "Engkaukah itu Bapak?" katanya. Yudas bilang, "Yoi bro, udah tahu nanya lagi," katanya. Ya, jadi perampok dan pendeta sama-sama anak Tuhan. Ini saya bukan ngajarin bahwa kalau jadi penjahat harus seimbang ya, ngafalin ayat segala macam, enggak begitu ya. Ya, ini nggak ada hubungannya sama tema kita. Ya, biar bangun aja yang masih ngantuk. Ya, oke. Jadi balance atau keseimbangan is not something you find. It is something you have to create it. Jadi keseimbangan itu bukan sesuatu yang kita temukan atau otomatis kita dapat, tetapi sesuatu yang harus kita ciptakan sendiri. Ya, paham ya sampai sini ya. Nah, bahan ini cukup banyak hari ini. Ya, saya mau secara cepat saja, saya mau setiap kita bisa belajar. Ya, jadi keseimbangan itu bukanlah sesuatu yang kau dapatkan begitu saja, tetapi sesuatu yang engkau harus ciptakan. Ada bagian kita yang harus kita lakukan. Nah, boleh ditampilkan gambar bintangnya. Ya, gambar ini yang buat Pak Robertus. Ya, terima kasih Pak Robertus ya. Nah, di sini ada 5 aspek yang kita harus pelajari dan kita harus menjaga keseimbangannya. Pertama tentang spiritual, kemudian sosial, tentang relationship, hubungan sosial kita sebagai manusia, kemudian finansial, kemudian family, dan kemudian kesehatan atau health.
Ya, jadi 5 ini kita harus seimbang jaga. Kalau salah satu menonjol, spiritualnya menonjol, wah udah kayak malaikat dah kehidupannya, tetapi sosialnya tidak dijaga, relationship yang nggak dijaga, dia bukan menjadi tokoh agama, bukan menjadi pemuka agama, tetapi mungkin bisa jadi batu sandungan. Karena tidak mau membangun relationship sama orang. Atau mungkin finansialnya bagus, tetapi mungkin family-nya nggak bagus. Atau mungkin kesehatannya bagus, ya, badannya six pack, ya, berotot, kuat, sehat, ya, tetapi mungkin finansialnya buruk. Nah, itu pun juga nggak menjadi satu keseimbangan yang baik. Nah, gereja wajib mengajarkan hal ini kepada jemaat. Karena selain mengajarkan secara sehat, secara rohani, tetapi sehat secara kehidupan. Ya, kita nggak mau dong rohani kita bagus, tapi kehidupan kita nggak bagus. Rumah tangga kita nggak bagus, ya, kemudian mungkin ekonomi kita nggak bagus. Kita mau menjaga keseimbangan, dan gereja saat ini wajib mengajarkan hal ini kepada jemaat. Ya, bukan hanya di mimbar bercerita lucu, tetapi harus membangun jemaatnya menjadi jemaat yang sehat. Nah, hal pertama yang kita mau pelajari adalah hal spiritual, hubungan kita dengan Tuhan. Nah, di sini gereja selalu mengajarkan spiritual, ya, bahwa hubungan kita sama Tuhan itu harus dekat. Hubungan kita sama Tuhan itu harus intim. Kita harus kenal hatinya Tuhan. Ya. Nah, di dalam 2 Samuel 5 ayat 17, ini kisah tentang Daud. Saya akan bacakan secara cepat, ya, tentang Daud. Di situ ada kejadian ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin itu untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ayat 18, ketika orang Filistin itu datang dan memencar ke lembah Refaim. Lihat baik ayat 19, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Daud bertanya kepada Tuhan, ada relationship, hubungan antara Daud sama Tuhan. Dia bertanya sama Tuhan, akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Kata Daud. Tuhan menjawab Daud. Jadi ada dialog antara Daud dengan Tuhan. Nah, di sini Tuhan menjawab Daud, majulah sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Tuhan bilang majulah, ada sebuah arahan, tuntunan. Dalam hidup sehari-hari kita perlu tuntunan Tuhan. Kita perlu dekat bertanya sama Tuhan dan kita dengarkan baik-baik tuntunan Tuhan. Ayat 20 dikatakan, lalu datanglah Daud di Baal-perasim dan memukul mereka kalah di sana. Nah, orang yang mengikuti tuntunan Tuhan akan mengalami kemenangan. Jadi katakan di situ bahwa Daud memukul kalah mereka di sana. Kemudian berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu aku menamakan tempat itu Baal-perasim. Ayat 21, orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana, kabur mereka, ya. Lalu Daud dan orang-orang yang mengangkatnya. Ayat 22 dikatakan ketika orang Filistin maju sekali lagi, orang Filistin datang lagi menyerang Daud. Ya, ketika orang Filistin itu maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, ayat 23, amati dengan baik. Maka bertanyalah Daud kepada Tuhan. Dia nggak mengandalkan pengalaman dia yang dulu pernah menang, maju dan menyerang. Tetapi dia tanya lagi. Ada hubungan yang baik, dia bertanya. Maka bertanyalah Daud kepada Tuhan dan ia menjawab. Tuhan menjawab. Janganlah maju, ternyata Tuhan berbeda. Untung Daud nanya. Coba kalau dia nggak nanya berarti Daud akan maju. Nah, seringkali dalam kehidupan kita nggak mau tanya Tuhan. Kita ngerasa udah pengalaman. Kita merasa saya udah pernah dulu melakukan hal ini. Kita merasa sudah pandai. Nah, kita nggak tanya Tuhan. Nah, lihat baik, di situ dikatakan waktu Daud bertanya, Tuhan berkata, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat. Sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Ayat 25, dan Daud berbuat demikian seperti yang diberitakan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin, mulai dari Geba sampai dekat Gezer. Artinya Daud menang lagi. Karena apa? Karena tanya Tuhan. Kalau kita mau mengalami kemenangan dalam hidup ini,
Selalu tanya Tuhan. Libatkan Tuhan dalam setiap keputusan kita. Jangan waktu kita ambil keputusan, itu keputusan sendiri. Begitu ada masalah, baru kita datang sama Tuhan. Ya, jadi itu hal pertama yang kita bisa pelajari tentang spiritual. Nah, pada kenyataannya dalam kehidupan kita sehari-hari, pada saat kita sedang menghadapi tantangan ataupun permasalahan yang memang di luar kekuatan kita, rasa ketergantungan pada Tuhan itu sangat kuat. Ya, waktu kita ngalami masalah, kayaknya kita mau cari Tuhan dulu. Nah, begitu masalahnya udah dapat solusi, seringkali kita udah gak mau tanya Tuhan. Doa aja udah males. Ke gereja aja udah gak mau. Live streaming aja deh dari rumah. Udah gak mau ke gereja. Nah, inilah gaya hidup yang harus diubah. Bagaimana kita harus punya gaya hidup selalu dekat sama Tuhan. Ini spiritual ya. Tentang spiritual tuh kita harus nempel sama Tuhan. Ini udah akhir zaman, dunia semakin jahat, dan segala sesuatunya kita lihat di muka bumi ini, semua sepertinya ada yang mengendalikan. Ya, makanya harus hati-hati. Hanya Tuhan yang kita bisa andalkan. Nah, itu semua menandakan bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu harus kuat. Seringkali hubungan kita sama Tuhan itu sifatnya kondisional. Ya, hanya berdasarkan kebutuhan saja. Kalau butuh baru cari Tuhan, kalau nggak butuh, gue nggak perlu Tuhan. Nah, hubungan yang berdasarkan kebutuhan itu adalah hubungan yang rapuh. Ya, hubungan yang berdasarkan kebutuhan adalah hubungan yang rapuh. Tetapi hubungan yang berdasarkan kasih adalah hubungan yang akan membawa kita mengenal Dia dan lebih menyatu dengan pribadinya. Makanya hubungan dengan Tuhan itu dasarnya kasih, bukan karena butuh, tapi karena kita mengasihi Tuhan. Makanya kita mau dekat sama Tuhan. Begitu juga hubungan kita sama pasangan kita. Kalau hubungan kita sifatnya kondisional karena kita butuh Dia, maka itu akan menjadi hubungan yang rapuh. Tapi kalau kita punya hubungan yang karena dasarnya kasih, karena saya mengasihi Dia, maka itu akan menjadi hubungan yang kuat. Jadi itu hal pertama yang kita bisa pelajari. Bahkan dikatakan di dalam Yeremia 17 ayat 5 sampai 6 dikatakan demikian. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah anggus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Nah, kita diingatkan hari ini bahwa jangan sekali-kali kita mengandalkan kekuatan diri sendiri atau mengandalkan kekuatan manusia. Mungkin kita punya kenalan, mungkin jenderal, mungkin menteri, mungkin apapun itu. Jangan kita mengandalkan manusia, andalkan Tuhan. Karena Yeremia 17 ayat 7-8 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Pasti setiap kita mau menjadi seperti ini. Nah, makanya salah satu kuncinya adalah mengandalkan Tuhan. Nah, ini penting ya. Nah, spiritual bicara hubungan dengan Tuhan. Spiritual bicara kita mengandalkan Tuhan. Spiritual bicara tentang Tuhan adalah segala-galanya. Jadi itu hal pertama yang kita bisa pelajari. Nah, sekarang kita akan masuk hal yang kedua. Bicara tentang sosial, hubungan antar sesama. Ada cerita di Alkitab dua hal yang mirip-mirip tetapi kontras, bertentangan. Yohanes 5 ayat 1. Ya, Yohanes 5 ayat 1. Ini ada satu cerita, saya akan bacakan. Yohanes 5 ayat 1. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air di kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh.
apapun juga penyakitnya. Ayat kelima dikatakan, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Nah, sebenarnya Yesus tahu nggak? Dia pasti tahu dong itu orang mau sembuh, tetapi kenapa Tuhan tanya? Ya, ada satu penegasan di ayat ke-7, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Makanya 38 tahun dia nggak sembuh-sembuh. Karena terlambat, karena dia orang lumpuh. Untuk mencapai ke kolam, dia kalah sama yang lain. Pertanyaannya, kenapa orang ini nggak punya teman? Kenapa orang ini nggak ada yang jagain, bantuin, gotong dia? Inilah kehidupan sosial. Ya, seringkali bukan Tuhan tidak membukakan kita jalan keluar, tetapi kita nggak mau bergaul. Seringkali Tuhan mungkin sudah kirim bantuan lewat seseorang, tetapi karena kita menutup diri, kita nggak mau bergaul, kita minder, kita malu, bahkan kita punya kekecewaan, sehingga kita nggak mau membangun hubungan dengan orang. Sehingga seringkali pertolongan Tuhan itu nggak sampai ke kita. Nah makanya anak Tuhan, saya selalu bilang khususnya buat anak-anak muda, jangan pernah minder. Kita ini anak raja. Dan kita punya koneksi juga sama anak-anak raja yang lainnya. Dan kita akan ketemu berkat-berkat kerajaan, berkat-berkat anak raja. Ya, jadi orang lumpuh tersebut, pertanyaannya, sebenarnya secara nggak langsung Tuhan Yesus tuh nyindir, maukah engkau sembuh? Makanya orang lumpuh itu bilang, Tuhan tidak ada orang yang menurunkan aku ke kolam. Tuhan tuh mau nyindir, masa lu gak punya teman sih yang gotong lu? Masa lu gak bisa sih bangun hubungan supaya tiba-tiba air itu bergoncang, cepet-cepet dimasukin. Nah itu sesuatu yang kita harus sadar bahwa hubungan antar sesama itu penting. Nah kita lihat lagi di dalam Markus 2 ayat 1 sampai 4. Ini kisah orang lumpuh juga. Ya, Markus 2 ayat 1 sampai 4. Kemudian sesudah lewat beberapa hari waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Ya, saking ramainya nggak ada tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak, artinya pintu aja udah ketutup sama kerumunan orang. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepada Yesus karena kerumunan orang sangat banyak. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ada 4 orang, gotong 1 orang lumpuh. Waktu dibawa masuk ke rumah, banyak orang gak bisa masuk. Kemudian dia harus bawa ke atap. Kebayang gak naikin orang lumpuh ke atap? Itu 4 orang itu berarti luar biasa setia kawannya. Persaudaraannya itu luar biasa. Karena sesuatu yang mungkin dilakukan si orang lumpuh ini, sehingga 4 orang ini berjuang mati-matian buat membawa orang lumpuh ini naik ke atas dan diturunkan lewat genteng sampai ke hadapan Yesus. Nah singkat cerita di cerita tersebut, orang tersebut disembuhkan sama Yesus. Nah artinya ada relationship antara si orang lumpuh sama 4 orang ini. Ya bahkan di Alkitab dikatakan Yesus kagum dengan iman ke-4 orang ini, dengan iman mereka. Nah, disinilah anak Tuhan itu juga harus bangun relationship. Ya, seringkali mujizat itu kita terima memang dari Tuhan, tetapi lewat orang-orang di sekeliling kita. Makanya jangan sepelekan sebuah hubungan, sebuah relationship. Ya jadi saat ini coba kita cek, bereskan inner circle-nya kita. Ya, orang-orang di sekeliling kita. Coba kita lihat ada berapa banyak. Ya, siapa orang-orang yang menjadi keseharian kita bergaul. Ya, artinya dengan siapa kamu bergaul sehari-hari itu akan menentukan masa depanmu. Show me your friends and I will show you your future. Ya, pernah dengar itu kan? Tunjukin teman-teman kamu, nanti saya kasih tahu masa depanmu kayak apa.
Nah, jadi pertemanan itu sangat penting. Nah, 1 Korintus 15 ayat 33 dikatakan nih ayat yang sungguh favorit. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, jadi inner circle-nya kita, teman-teman sekeliling kita, coba perhatikan. Apakah mereka seperti 4 orang itu yang berjuang habis-habisan buat saya? Ya, apakah dia membangun saya? Apakah dia mau melihat saya sembuh? Beda sama yang tadi di kolam Bethesda. Kayaknya yang lain nggak peduli sama dia. Bahkan nggak peduli dia sembuh. Nah, ini hati-hati. Kemudian saya juga pernah dengar satu kalimat berkata gini, jangan ngopi bareng sama teman senasib. Jangan ngopi bareng sama teman senasib. Yang ada nanti terjadinya curhat. Itu nggak akan membangun kita. Yang ada nanti kita saling ngobrol, itu membenarkan keterpurukan kita. Lega deh ada yang senasib. Ya, akhirnya nggak membuat kita move on. Karena kita ngerasa, oh sama ya sama lu. Sama juga sama lu juga ya. Ya udahlah kita enjoy aja lah. Kita ngopi bareng deh. Ya, akhirnya nyaman. Nah waktu nyaman nggak move on. Nah, ngopi bareng sama orang yang lebih maju. Ya, supaya kita termotivasi untuk maju. Coba kalau si lumpuh tadi bertemannya sama orang lumpuh juga. Siapa yang gotong dia naik ke atas atap? Kan begitu logikanya ya. Nah jadi periksa our daily inner circle. Ya, orang-orang di sekeliling kita coba kita periksa. Ya. Apakah itu merupakan winner circle kita? Ya saya ulangi. Periksa inner circle kita, apakah itu winner circle kita? Ya, tadi inner bicara dalam, ya ring-ring dalamnya kita. Kemudian winner itu bicara yang memenangkan kita. Ada orang-orang yang memenangkan. Nah di gereja itu adalah komunitas yang seharusnya kita semua saling memenangkan. Saya mau kamu sembuh, saya mau kamu dipulihkan, saya mau kamu maju, saya mau kamu sehat, saya mau kamu diberkati. Nah di gereja harus seperti itu. Ya, jadi itulah menjadi winner circle-nya kita. Sehingga gereja ini menjadi satu wadah komunitas yang berkemenangan semuanya. Nah, manusia mendapatkan sifat, kebiasaan, dan kekuatan pemikiran dari orang-orang dengan siapa dia bergaul. Ya, saya ulangi, manusia mendapatkan sifat, kebiasaan, dan kekuatan pemikiran dari orang-orang dengan siapa dia bergaul. Makanya hati-hati dengan pergaulan yang buruk. Karena itu akan merusak kebiasaan baik. Nah, jika kita ingin berhasil dalam relationship atau hubungan antar sesama, seperti disenangi orang banyak, memiliki banyak teman, menjadi perhatian, mudah diterima, dihormati, dianggap penting, selalu dipilih, dihargai, dan sebagainya. Nah, minimal kita harus memiliki sifat-sifat seperti ini. Pertama, murah hati. Matius 5 ayat 7, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Orang murah hati itu suka memberi, nggak pelit, nggak perhitungan, suka menolong, suka mengampuni, punya belas kasihan, penyayang, nggak suka mengeluh, itu orang murah hati. Kemudian yang kedua, kalau kita ingin diterima, dihormati, dianggap penting, ya kita punya relationship. Yang kedua adalah kita harus lemah lembut. Ya, lemah lembut, bukan lemah gemulai ya, lemah lembut. Ya. Matius 5 ayat 5 berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Ya. Orang lemah lembut itu cirinya apa? Murah senyum. Kayak gembala NIC nih, murah senyum ya. Murah senyum. Ya. Senyum adalah cara murah untuk tampil menawan. Nggak perlu pakai baju branded, nggak perlu pakai sepatu branded, nggak perlu pakai yang keren-keren. Tapi dengan senyum aja itu udah tampil menawan. Itu gratis loh dari Tuhan. Ya makanya yang pertama murah senyum. Yang kedua ramah. Ya, yang ketiga menjadi pendengar yang baik. Kemudian sabar, tidak pemarah, sopan, hormat, tutur kata baik. Nah itulah lemah lembut ciri-cirinya. Nah, hal yang ketiga adalah rendah hati. Ya rendah hati, Amsal 22 ayat 4 dikatakan ganjaran atau upah kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ini yang dicari oleh seluruh manusia di muka bumi ini. Kekayaan, kehormatan, kehidupan. Ya, orang yang rendah hati, tidak sombong, tidak egois, bisa memahami. Kemudian mendahulukan orang lain. Menjadi pendengar yang baik. Selalu ingin belajar, tidak sungkan minta tolong, kemudian banyak berterima kasih, menyapa orang terlebih dahulu,
Kemudian menghargai pendapat atau pilihan orang itulah ciri orang rendah hati. Nah, bagaimana hubunganmu dengan orang-orang sekelilingmu? Apakah kita sudah rendah hati? Apakah kita lemah lembut? Apakah kita murah hati? Ini adalah bagian dari relationship, bangun hubungan. Ya, kita sebagai makhluk sosial, kita harus bangun hubungan. Nah, kalau kita lakukan itu, Filipi 4 ayat 19 katakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ya, itu hal yang kedua yang kita bisa pelajari adalah sosial atau hubungan antar sesama. Tadi yang pertama spiritual, hubungan dengan Tuhan. Yang kedua adalah sosial, hubungan antar sesama. Sekarang yang ketiga, kita mau belajar tentang finansial, keuangan. Berapa minggu yang lalu saya pernah sampaikan tentang hal keuangan di tempat ini. Ya, mengelola keuangan dengan prinsip Alkitab. Nah, hari ini secara singkat saya mau sampaikan bahwa finansial secara garis besar. Nah, destiny atau tujuan yang Tuhan mau dari kita adalah kita masuk ke dalamnya yang namanya tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu. Ya, Tuhan mau membawa kita kepada tanah perjanjian. Tetapi banyak orang yang nggak bisa masuk ke sana. Kenapa? Karena Tuhan melihat hati. Nah, kita mau belajar. Nah, untuk itu dalam hal keuangan, dengar baik-baik segala instruksi Tuhan. Karena seringkali berkat itu menjadi busuk karena tidak dengar instruksi Tuhan. Mau tahu ayatnya berkat menjadi busuk? Ya, Keluaran 16 ayat 19. Keluaran 16 ayat 19. Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi, yaitu mana. Waktu itu mereka ada di padang gurun, Tuhan kasih mana setiap hari, mana untuk mereka makan. Dan mana itu nggak boleh ditinggalkan sampai pagi. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa. Artinya nggak dengerin instruksi dengan baik. Dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Nah, ini hati-hati. Berkat bisa menjadi busuk kalau kita nggak mendengarkan instruksi dengan baik. Ada berkat yang harus dipakai, digunakan untuk kehidupan, bahkan dihabiskan. Makanya ada tadi susu. Susu nggak bisa lama. Susu cepat expired. Jikalau berkelebihan, kita bisa salurkan kepada orang yang membutuhkan. Susu ada expirednya, dia tidak akan lama. Ya, ini kita bicara susu murni ya, bukan susu bubuk ya. Jadi susu yang masih murni. Jadi susu itu nggak bisa disimpan lama, pasti akan expired. Nah, kemudian ada lagi kata madu, ya, susu dan madu. Bukan madu dan racun ya, susu dan madu. Itu lagu zaman dulu. Yang generasi sekarang pasti nggak tahu madu dan racun. Kalau yang ketawa pasti ketahuan umurnya berapa itu ya. Nah, berkat yang boleh dihemat, ya, yaitu madu. Madu tidak ada expirednya. Mungkin kalau kita beli madu itu suka ada di botol expired ya. Tetapi selama madu itu disimpan dengan baik, madu itu nggak ada expirednya. Bahkan telah ditemukan madu yang berusia 3.500 tahun sebelum Masehi. Nah, ini ada sebuah penemuan terbaru ya. Ini saya ambil dari satu informasi testingtables.com, itu tanggal 3 Maret tahun 2023, ditemukan satu botol ya sisa gula emas dari lebah ya. Itu pada bejana keramik di dalam makam di Georgia. Nah, di situ ditemukan madu tersebut di Georgia, yaitu di negara Asia Barat. Itu menunjukkan bukti fisik jika madu ini merupakan yang paling tua. Sebelum penemuan ini pernah ditemukan 3.000 tahun, itu di Mesir. Tapi rekor ini kalah karena ditemukan lagi 3.500 tahun sebelum Masehi. Nah, artefak madu yang ditemukan di Georgia di negara Asia Barat itu menunjukkan bukti fisik jika madu ini merupakan yang paling tua di dunia. Penemuan tersebut juga membuktikan bahwa madu memiliki daya tahan yang luar biasa. Nah, bicara susu dan madu, susu bicara kehidupan. Semua makhluk hidup yang lahir, itu seringkali umumnya itu minumnya susu. Manusia, ya hewan-hewan berkaki 4, mamalia segala macam, itu
menyusu. Kemudian madu bicara tentang kekuatan. Kemudian susu bicara tentang kesegaran. Madu bicara tentang daya tahan. Susu bicara cash flow, madu bicara investasi jangka panjang. Nah, disinilah dalam mengelola keuangan, Tuhan mau kita masuk ke dalam tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu. Tetapi ingat baik, susu itu nggak boleh disimpan lama, harus dipakai, harus dihabiskan untuk kehidupan. Kalaupun ada sisanya, kasih orang yang membutuhkan. Itulah dalam pengelolaan finansial, ya secara alkitabiah. Madu bicara sesuatu yang long term, bisa disimpan, bisa diinvestasikan. Simpan itu, inilah cara mengelola. Membedakan antara susu dan madu. Nah, untuk diberkati dalam hal keuangan, kita bisa belajar dari kisah Ishak. Ya, sebelum masuk ke dalam kisah Ishak, nah seringkali kan kita merasa bahwa kita sayang mengeluarkan sesuatu. Ya, seringkali kita simpan. Padahal Alkitab mengajarkan banyak instruksi-instruksi. Kalau kita nggak baik-baik mendengarkan instruksi Tuhan, maka berkat tersebut seringkali menjadi busuk. Busuk bukan berarti uangnya rusak, ya, tetapi seringkali membawa ketidakdamai sejahteraan. Suatu ketika anak-anak rebutan warisan, kita sering dengar cerita seperti itu. Ya, suatu ketika uangnya banyak, tapi sakit-sakitan, gak bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Kemudian banyak hal hanya karena uang, saudara ribut bertengkar. Orang tua dan anak ribut, mertua dan mantu ribut. Nah, kenapa? Berkatnya menjadi busuk. Karena susu harusnya itu dipakai untuk kehidupan. Kalau ada sisanya, bagi orang yang membutuhkan. Jangan disimpan, jadi busuk. Kalau kita mau investasi, itu bicara madu tadi. Nah, kita mau belajar dari kisah Ishak. Ishak menabur, dia tetap menabur walau di masa kesukaran. Ya, jadi Kejadian 26 ayat 12 dikatakan ya setelah cerita itu di masa keringnya, masa kelaparan di negeri tersebut, dikatakan di ayat ke-12, maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, kian lama kian kaya sehingga ia menjadi sangat kaya. Nah, Ishak menabur pada saat negerinya sedang kekeringan, sedang kelaparan, tapi dia mau menabur. Nah, seringkali kita kalau mau menabur lagi susah itu sayang. Justru saya mau bilang pada saat kita lagi susah, menaburlah karena disitulah saatnya kita menyentuh hati Tuhan. Belajar dari Ishak, ya dikatakan di tahun itu juga dia mendapatkan hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan dan orang itu menjadi kaya, kian lama kian kaya sehingga ia menjadi sangat kaya. Kemudian kita juga bisa belajar dari kisah persembahan janda miskin. Ini juga cerita yang sering kita dengar. Memberi dengan segenap hati. Markus 12 ayat 43 berkata demikian. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya yaitu seluruh nafkahnya. Cara memberi persembahan bukan karena kita berkelimpahan dulu baru memberi. Tetapi pada saat kita kekurangan pun kita memberi. Itulah saatnya kita menyentuh hati Tuhan. Belajar dari janda miskin yang memberikan persembahan dengan apa yang ada pada dia. Ini prinsip-prinsip finansial Alkitabiah. Nah, kemudian kisah janda di Sarfat. Kita tahu ceritanya waktu Nabi Elia disuruh Tuhan pergi ke satu tempat di Sarfat. Kemudian dikatakan nanti kamu akan ketemu seorang janda dan dia akan memberi kamu makan. Tapi sebenarnya saat itu sedang masa kekeringan. Air aja susah. Bahkan janda tersebut bilang, saya cuma punya tepung, saya cuma punya minyak, habis saya bikin, saya makan, saya dan anak saya mati. Artinya nggak ada makanan lagi. Tetapi waktu Elia menyampaikan kepada perempuan itu, ya bahwa kamu harus siapkan buat saya. Buatlah itu untuk saya. Dan janda tersebut mau. Dia mau mentaati perintah Nabi Elia. Dan kemudian dikatakan apa di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 15 dikatakan, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Ayat 16,
Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Justru disitulah terjadi satu mujizat. Minyak di dalam buli-bulinya nggak berkurang. Bahkan tepungnya nggak habis-habis. Ya, jadi ini prinsip bagaimana kita mendahulukan Tuhan dengan apa yang kita miliki. Ya, dalam finansial, inilah prinsip-prinsip yang harus kita pahami. Di Amsal ayat 11 ayat 24 dikatakan demikian, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Tadi Ishak kita lihat bagaimana dia menyebar harta di saat kekeringan, di saat kelaparan. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ishak mengalami itu. Janda di Sarfat juga mengalami itu. Ya, dia berikan semua bahan makanannya dan dia nggak kekurangan, bahkan berkelimpahan. Ya, makanya kita harus mengerti bahwa menyebar harta di dalam Tuhan itu justru firman Tuhan katakan bertambah kaya. Justru ada orang yang menghemat secara luar biasa, namun kenyataannya selalu berkekurangan. Nah, sejauh ini belajar sesuatu Bapak Ibu Saudara? Amin, ya. Nah, kemudian dalam Lukas 12 ayat 16, Lukas 12 ayat 16, ya saya cepat aja karena waktunya sudah singkat. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, kata Tuhan, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya, ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Saking banyaknya dia nggak bisa punya tempat buat nyimpan. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Ayat 19, sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Ayat 20 dikatakan demikian, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Nah inilah dikatakan sama Tuhan, hai engkau orang bodoh. Pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Ini hati-hati dalam kita mengumpulkan harta. Maliaki 3 ayat 10 dikatakan, nih ayat favorit yang menjadi kontroversial juga, tapi saya harus menyampaikan firman Tuhan ini. Dikatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makan di rumahku, dan ujilah aku, kata Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Nah, bagaimana kita memperhatikan rumah Tuhan? Bagaimana kita memperhatikan perbendaharaannya rumah Tuhan? Karena disitulah dikatakan yang seperti tadi yang ada di Lukas. Dikatakan demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, mengalami sesuatu yang tidak baik. Dikatakan bagaimana jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah? Tuhan mau kita kaya di hadapan Allah. Lakukanlah perbuatan baik. Makanya jangan sampai berkat yang kita simpan menjadi busuk. Karena kita tidak mendengarkan instruksi-instruksi Tuhan yang ada di dalam firman Tuhan tersebut. Ya, jadi Matius 5 ayat 7 dikatakan, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Orang yang beroleh kemurahan itu selalu dalam kehidupannya, dimanapun dia melangkah, dia beruntung. Karena dapat kemurahan Tuhan. Dia sakit pun gampang sembuh. Ya, dia capek pun gampang pulih. Dia nengok kemanapun selalu beruntung.
Dia berjalan kemanapun ketemu orang baik. Itulah kemurahan Tuhan. Dan saya lebih suka kalau kita dilingkupi oleh kemurahan Tuhan. Karena itulah harta yang sesungguhnya bagi kita. Baik, hal yang keempat yang kita bisa pelajari tentang family atau keluarga. Ya, Mazmur 133 ayat pertama dikatakan, nyanyian ziarah Daud. Ini juga sering kita dengar, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ada satu kalimat yang powerful, sebab kesana Tuhan memerintahkan berkat. Tuhan yang memerintahkan berkat loh, bukan kita yang cari loh. Begitu baiknya Tuhan waktu dia senang melihat kita rukun di dalam keluarga kita, di dalam perusahaan kita, di dalam gereja kita. Tuhan memerintahkan berkatnya masuk ke dalam kehidupan setiap kita yang mau hidup rukun. Nah, menghadirkan Yesus di tengah keluarga menjadikan keluarga kita itu bernilai, terhormat, manis, bahkan yang awalnya mungkin gak berharga tetapi menjadi berharga. Kita bisa melihat kejadian waktu Yesus mengubah air menjadi air anggur. Ya, di mana air pembasuhan kaki Tuhan ubahkan menjadi air anggur. Di mana air anggur itu kata si pemimpin pesta, itulah anggur yang terbaik. Biasanya mereka menyajikan anggur yang terbaik dulu setelah orang mungkin sudah setengah mabok, sudah nggak konsen lagi, baru keluar anggur yang jelek. Tetapi ini justru anggur yang baik. Nah mungkin kita berkata, Tuhan keluarga saya kayaknya nggak ada harganya. Keluarga saya kayaknya bukan keluarga terhormat. Keluarga saya keluarga miskin. Keluarga saya keluarga yang selalu dari dulu hidupnya selalu susah. Ya, tetapi saya mau katakan, pada saat kita menghadirkan Yesus, seperti Yesus hadir di pesta perkawinan tersebut di Kana, Tuhan mengubahkan air yang hambar menjadi anggur yang manis. Tuhan mengubahkan air yang nggak ada artinya hanya sebagai pembasuhan kaki, menjadi anggur di dalam pesta terhormat tersebut. Ya, Tuhan mengubahkan air yang nilainya mungkin nggak ada harganya, nggak seberapa, tetapi menjadi anggur yang nilainya punya harga. Nah itulah Tuhan sanggup ubahkan kita. Mungkin kita berkata, saya nggak terhormat, saya kayaknya madesu, masa depan suram, saya kayaknya tidak dihormati orang. Tetapi saya mau katakan Tuhan sanggup ubahkan. Nah ini bicara tentang keluarga. Yosua 1 ayat 8 dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya, kitab Taurat, firman Tuhan, pelajari. Ulangan 6 ayat 7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Jadi terus kepada keluarga kita, kepada anak-anak, ajarkanlah itu berulang-ulang. Mazmur 144 ayat 12 katakan, semoga anak lelaki kita seperti tanam-tanaman yang tumbuh menjadi besar pada waktu mudanya. Dan anak-anak perempuan kita seperti tiang-tiang penjuru yang dipahat untuk bangunan istana. Anak laki menjadi sebuah pohon yang besar, tumbuh besar. Artinya bicara kekuatan. Anak perempuan kita sebagai tiang-tiang penjuru yang dipahat menjadi bangunan di istana, di tempat terhormat. Pasti kita mau dong, kita punya anak perempuan, dapat tempat terhormat. Kita punya anak laki-laki, menjadi anak laki-laki yang kuat. Nah inilah bicara family. Hal yang kelima terakhir, dia bicara tentang kesehatan, health. Waktu sekolah kita pernah dengar ya, mens sana in corpore sano, itu bicara bahasa Latin, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Itu kita sering dengar ya. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Ini slogan untuk olahraga. Ya. Ada satu kalimat berkata, perasaan sehat dan bahagia lebih memiliki kemampuan mengatasi tantangan hidup. Saya ulangi, perasaan sehat dan bahagia lebih memiliki kemampuan mengatasi tantangan hidup. Setiap orang pasti punya tantangan hidup, punya masalah yang dihadapi. Tetapi ingat, dengan kesehatan, perasaan yang sehat dan bahagia, itu lebih memiliki kemampuan menghadapi tantangan tersebut. 1 Korintus 6 ayat 19 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri,
Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kesehatan harus kita jaga. Nah kemudian 1 Korintus 3 ayat 17, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Ini pentingnya kita menjaga kesehatan. Amsal 23 ayat 2, taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsumu. Ini waktu ada selera makan, nafsu makan yang besar, yang kita nggak bisa jaga makan. Yaitu hati-hati, belajar taruh pisau di leher. Nah, ada satu kalimat berkata demikian, makanan adalah bahan bakar tubuh kita. Pilihlah bahan bakar yang berkualitas untuk mesin yang lebih baik. Seringkali kita lebih sayang mobil kita. Wah, jangan pakai Pertalite deh, jangan pakai bensin subsidi deh, kotor. Udah beli yang bagus, Pertamax atau mungkin yang lainnya. Mobil bisa kita sayang, tapi seringkali badan kita nggak sayang, apapun kita masukin. Ya, jadi makanan adalah bahan bakar tubuh kita. Pilihlah bahan bakar yang berkualitas. Nggak harus mahal. Berkualitas bicara sehat, gizinya cukup. Ya, yang berkualitas untuk mesin yang lebih baik. Tubuh ini harus sehat. 1 Korintus 10 ayat 23 dikatakan, segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tapi bukan segala sesuatu membangun. Ini firman Tuhan yang ajarkan. Jadi artinya kita harus memilih mana yang benar, mana yang membangun, mana yang berguna. Ya. Nah, hati-hati dengan apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Hati-hati dengan apa yang kita makan. Kemudian bicara tidur. Tidur yang cukup bukan hanya sebuah kebutuhan, tetapi dasar dari mental dan fisik yang kuat. Tidur. Bahkan firman Tuhan dalam Mazmur 127 ayat 2 dikatakan, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Tidur penting. Ya. Beberapa minggu lalu saya juga sampaikan ini ke youth, anak-anak youth, ya, early to bed and early to rise, ya. Cepat tidur dan cepat bangun itu membuat kita healthy, wealthy, and wise. Sehat, makmur, dan bijaksana. Cepat tidur, cepat bangun. Ya. Kalau nggak terpaksa banget, jangan begadang. Nah, Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Orang yang sakit, pasti ditawarinnya obat. Ya, makanya dikatakan obat. Obat ini buat orang yang sakit. Karena hatinya gembira, dia bisa sembuh. Kalau kita nggak sakit, hati kita gembira, berarti kita bukan minum obat, kita itu minum vitamin. Artinya kita semakin, kesehatan kita semakin baik. Nah, obat itu untuk orang sakit dikatakan obat yang manjur. Jika sehat, maka akan menjadi vitamin yang berlimpah. Ya, kalau kita sehat, kita nggak sakit, kita hatinya gembira, maka itu akan menjadi vitamin. Makanya kegembiraan itu sangat penting. Jangan kita memikirkan kesehatan ketika kita sudah sakit. Ya waktu udah sakit baru kita mikir mau sehat. Tapi waktu sehat kita nggak pernah mikir untuk lebih sehat. Nah, ada satu kalimat, jika iblis tidak bisa membuat Anda menjadi orang jahat, ia akan menggoda Anda menjadi orang sibuk. Bahkan menjadi orang yang sakit. Supaya Anda jauh dari persekutuan, jauh dari Tuhan, dan akhirnya maut menjemput. Sekarang cara iblis nggak bikin kita untuk jadi orang jahat. Cukup dibikin sibuk. Waktu kita udah sakit, kita udah sibuk. Nggak bisa ke gereja, nggak bisa persekutuan, nggak bisa ikut komsel. Dan akhirnya kita jauh dari Tuhan. Semakin badan kita lemah, kita udah nggak bisa baca firman. Dan akhirnya kita tahu ujung-ujungnya kemana. Ya, jadi itu yang saya bisa sampaikan hari ini. Ya, waktunya udah lewat. Ada 5 hal yang kita pelajari hari ini untuk kita menjaga keseimbangan hidup ini. Yang pertama bicara spiritual, yang kedua bicara sosial, relationship sama sesama, yang ketiga finansial, yang keempat family, yang kelima health, kesehatan. Jadi 5 ini harus kita jaga. Keep your balance, jaga keseimbanganmu. Ya. Life is like riding bicycle. Hidup itu seperti kita naik sepeda. Ya, tahu sepeda ya? Ada sini yang nggak tahu sepeda? Ya, tahu sepeda ya. Hidup seperti naik sepeda. Akan berjalan pada saat seimbang. Ya. Kalau nggak seimbang, maka nggak stabil dan akhirnya jatuh.
Nah, banyak orang yang hidupnya nggak stabil. Ya, karena apa? Nggak jaga keseimbangan. Pada saat dia sudah jatuh, entah dia sakit, finansialnya terpuruk, entah mungkin spiritual terpuruk, entah mungkin dijauhi dari teman-temannya, teman-teman yang nggak mau nolong, maka hidupnya tidak seimbang dan akhirnya jatuh. Nah, disinilah saya rindu setiap kita jemaat NIC di tempat ini bisa belajar dari 5 hal yang kita sama-sama hari ini dengar, bahwa kita harus hidup seimbang. Saya mau setiap kita menjadi jemaat yang sehat, bukan hanya di dalam gereja secara rohani, tetapi di dalam marketplace. Dimanapun kita berada, kita menjadi orang-orang yang sehat, orang-orang yang seimbang. Disitulah kita akan melihat bagaimana kita diberkati dan kita menjadi berkat. Disitulah kita akan menjadi teladan, orang-orang melihat kita menjadi terang dan menjadi garam. Dan itu menjadi kerinduan saya bagi Gembala NIC, bahwa setiap kita di tempat ini menjadi jemaat-jemaat yang sehat. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya undang worship leader dan para pemusik.